Mari kita mulai duduk itikaf kita pada pagi menjelang siang ini dengan memuja serta memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Semoga syukurnya kita pada pagi hari ini menjadi wasilah, perantara, alasan bagi Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, ampunan, keberkahan kepada Bapak Ibu. Kedua kalinya mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita. Temanya Al-Haddu ala Taubah. Anjuran, perintah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ni bihi wa bi ulumi fi dharaini amin. Fallahu mu'assirul mu'adhdhinina mithli ab'adu an amalis su'i bi taubati ilar rahman. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kemudahan buat orang-orang yang banyak punya dosa. Caranya bagaimana? Pertama, jauhilah dari amal-amal yang jelek. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya taubat. Begitu. Taubatnya kemana itu? Ilar rahmani, kepada Allah yang maha penyayang. Karena kalau tobatnya sama orang, ya orangnya belum tentu penyayang, jadi sulit itu. Maka tobatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taghurrannakumul hayatud dunya. Penghalangnya orang yang enggak mau tobat itu cuma satu. Bapak Ibu jangan sampai ketipu sama hidup di dunia ini. Jadi dunia itu ya pokoknya menipu. Kenapa kok menipu? Ya karena dunia itu enak, dunia itu manis, dunia itu menyenangkan buat mereka yang belum tahu kalau dunia itu cuma sementara. Buat mereka yang belum tahu kalau nikmat dunia itu sedikit. Buat mereka yang belum tahu bahwa nikmat dunia itu sesaat. Jadi ada mata'un qalil, mata'ul ghurur, itulah karakteristiknya dunia menurut Al-Quran. Sehingga orang-orang yang tidak mau bertobat itu, yang menjadi penghambat utamanya adalah kehidupan dunia. Seakan-akan dosanya dia itu tidak ada, kegiatan baiknya kebanyakan. Akhirnya nggak mau tobat itu orang. Padahal setelah diperiksa gitu ya, dipikirin gitu ya. Oh ternyata dosanya banyak. Nah, setelah banyak baru dia sadar. Saya ini hobinya gini, hobi. Hari Kamis kemarin saya habis manasik, ada berapa ya? 88 jamaah mau pergi umrah bulan Oktober ya. Yang pasti saya sampaikan adalah kenapa kita pergi ke Mekah, kenapa kita berziarah ke Rasulullah. Jawabannya kan macam-macam itu Bapak Ibu. Alasannya karena pengen beribadah, alasannya karena ya naik pesawat enak gitu, macam-macam lah ya pokoknya. Tapi jarang ya saya mendapati orang mukmin yang mau pergi ke Mekah itu alasannya adalah mau meminta maaf kepada Allah, bertobat kepada Allah. Itu yang jarang disampaikan. Padahal kalau alasannya beribadah, ya kan di Bekasi juga beribadah. Kalau alasannya pergi jauh enak, ya kan pergi kemana saja juga bisa. Nah, orang kalau pergi ke Mekah itu ya harusnya niatan yang nomor satu ya bertobat, minta maaf, minta ampun dan sebagainya. Kenapa? Ya karena Nabi bersabdanya adalah umroh yang pertama sampai umroh yang berikutnya itu menjadi penghapus dosa. Kalau Bapak umurnya 60 tahun, mulai baliknya 9 tahun gitu kan,
belum pergi umroh. Jadi umroh pertama ini menghapuskan dosa dari umur 9 sampai 60 tahun. Menarik lah Bapak Ibu, secara market akhiratnya gitu. Nah, maka taubat menjadi solusi. Kemudian apa? Nah, orang-orang yang ketipu ini Bapak Ibu, senang sama duniawinya ini, fa innaha ghururus syaitan. Sesungguhnya dunia lengkap dengan tipu dayanya, ini adalah tipu dayanya setan lah itu kan. Caranya menipu bagaimana? Ya pokoknya nggak usah tobat. Ya yang paling gampang nih Bapak kalau punya dosa sama teman, tetangga, istri gitu. Itu setannya tuh ngulik-nguliknya tuh dikit aja. Nggak usah. Ngapain sih dimaafin? Udah begitu tuh kata setan itu. Makanya Bapak Ibu kalau mau amal soleh itu baca ta'awudnya yang agak panjang lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi. Karena tiga kalimat ini tuh dimiliki banget oleh setan itu. Jadi dia ngikat, dia membisikkan, dia merayu. Akhirnya berhasil, nggak mau memaafkan lah itu kan. Ketipu dia itu. Contohnya ya. Wa'lamu Bapak Ibu ketahuilah annallaha ta'ala tabaraka wa ta'ala yamhu ankum sayiatikum bitarkiz zunubi. Ketahuilah oleh Bapak Ibu bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menghapuskan dari Bapak Ibu kejelekan-kejelekan Bapak Ibu dengan cara bitarkiz zunubi wal asmi ala taubati. Jadi dosa, keliru, salah itu bisa yamhu, dihapus dengan catatan meninggalkan dosanya. Nah, ditumbuk dengan yang baik begitu. Jadi kalau dulu banyak salah terus ditinggalkan, diganti dengan yang baik, itu saja kan mudah kan Bapak Ibu. Jadi jangan salahnya diulang-ulang. Seminggu berhenti, seminggu diulang. Berhenti diulang, itu kan berarti tidak meninggalkan kalau begitu. Tapi cuman pengulangan saja, kadang-kadang berhenti, kadang-kadang diulang. Ya ada terus kalau begitu kan. Nah kalimat ini juga sering kita dengar setiap hari Jumat ya di mimbar-mimbar ini kan. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, ittaqullah. Jadi Bapak Ibu disuruh bertakwa kepada Allah, wa'ad bi'issai'atil hasanah tamhuha. Bapak Ibu ikutilah perbuatan yang Bapak Ibu pernah lakukan itu jelek, ikuti dengan kebaikan. Ikutilah perbuatan jeleknya Bapak Ibu dengan ketaatan. Karena ketaatan yang dikerjakan oleh Bapak Ibu itu akan menghapus kejelekan yang dikerjakan oleh Bapak Ibu. Makanya betul kata Nabi, kalau ada orang sholat itu ya, sholat 5 waktu lah Bapak Ibu, itu digambarkan seperti Bapak Ibu punya rumah, sungainya ngalir di depan rumah, tiap sehari 5 kali dicuci kakinya, masih ada kotorannya enggak? Ya jawabannya enggak ada. Jadi kita ini cuma disuruh hidup margin antara subuh ke duhur itu tidak berdosa gitu doang. Karena dosa yang ada di habis subuh nanti dihapus di zuhur. Dosa yang habis zuhur dihapus di asar, kan begitu tuh. Ah sudah begitu kok alhamdulillahnya itu loh. Dosanya orang ini kok masih akeh terus lah, kan itu masalahnya. Nah kalau dosanya banyak, ya hatinya tertutup. Kalau sudah tertutup, akhirnya menjauh. Kalau sudah jauh ya gelap. Kalau sudah gelap ya al-halak wal khosar, ya binasa, kehancuran dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu disuruh meninggalkan dosa. Nah, wal azmu ala taubati. Bapak Ibu itu mau pengen tobat aja itu udah bagus betul. Azm itu komitmen kuat mau bertobat, mau meninggalkan. Bapak Ibu itu bisa meninggalkan dosa jelek itu kalau ngerti yang dikerjakan itu dosa. Kalau dia tidak tahu itu dosa, ya nggak mungkin meninggalkan. Caranya dia tahu, ya harus bertanya, ini dosa enggak sih? Nah gitu. Ini salah enggak sih? Begitu.
Jadi jangan jawabannya oh ini bener terus ya. Akhirnya nggak dosa-dosa kalau begitu. Jadi tahu dulu itu salah. Kalau sudah tahu itu salah, baru dia bisa komitmen bertobat. Saya mau bertobat. Ya seperti peristiwanya yang 99 itu. Dia ngerti membunuh itu dosa, tapi mau bertobat. Begitu. Nabi Yunus sadar betul itu bahwa meninggalkan dakwah itu salah. Nabi Yunus juga bertobat. Nabi Ayub juga bertobat. Sehingga pertobatan itu dilakukan setelah dia tahu bahwa itu salah, lalu mau bertobat. Begitu, Pak. Jadi kalau dulu Bapak Ibu punya duit banyak gitu, ya alhamdulillah itu ya, pikiran, mata, tangan, kaki itu nggak pernah nyebutin kata mau haji waktu duitnya banyak dulu. Ya akhirnya dia tidak pergi. Dia ngerti bahwa haji ini wajib tuh setelah duitnya nggak ada. Nangis, nyesel, sedih. Dulu waktu ada duitnya tuh dia nggak pernah itu ngomongin haji. Waktu kaki sehat nggak pernah juga ngomongin haji. Pokoknya perginya itu jauh gitu loh. Goes ke Cirebon, wah waktu sehat begitu. Jauh Cirebon sampai Mekah jadi goes gitu ya. Cuman sampai Jeddah doang, balik lagi, nggak mau haji dia ya. Nah, itu dulu. Yang sadarnya itu setelah duitnya nggak ada. Ngertinya itu setelah badannya sakit. Setelah badannya sakit baru itu oh iya oh haji. Nah, mulai dari sekarang lah Pak Ibu. Komitmen mau bertobat. Wa yarhamukum yaumal hisabi bi husnil awiyah. Allah akan merahmati Bapak Ibu kalau mau meninggalkan dosa dan punya komitmen mau bertobat nanti pada waktu hari hisab dengan bihuswil awiyah, dengan hidangan, sajian, balasan, tempat kembali yang terbaik. Tempat kembalinya pasti baik kalau mau bertobat gitu. Ya akhi, wa ma'asa an aqulu laka min karami maulakal jalil jalla jalaluhu law anna dhunuba allati amilta fi ayyami tughyanika wa isyanika kanat mislu jibali dunya birimaliha wa bihariha wa anhariha wa taubatan wakhidatan bisidqin wa hirqatin wa nadamah liyaghfiraha laka maulakal karim bi karamihi wa fadlihi wa la tas'alu anha yaumal qiyamah. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau bahasa Indonesia itu abi umi gitu ya. Ayahanda, ibunda gitu. Nah, penceramah macam-macam. Ini dibahasakan apa? Ya ahi, wahai saudaraku. Tidak ada ya kata-kata yang akan saya sampaikan kepada engkau. Salah satu ya kemuliaan Allah yang paling agung adalah kalau misalnya Bapak Ibu punya dosa yang kamu kerjakan di hari-hari kamu, setiap hari berbuat maksiat, setiap hari kamu salah, sampai maksiat salah itu kanat mislu jibalid dunya, segede gunung. Bapak Ibu tahu gunung? Saya tuh kadang-kadang seneng ngajak orang naik gunung, terus tak suruh mikir sebenarnya Bapak Ibu. Coba dipikirin tuh gunung. Ini gunung gede, tinggi, jauh, dan kalau ditimbang pasti berat. Namanya gunung ya, tidak ada gunung kecil lah. Kalau kecil bukan gunung, bukit. Itu tetangganya gunung itu bukit, bawahnya bukit ada lereng, bawahnya lereng ada kalen ya got akhirnya kan gitu ya. Ya got, kadang got itu juga nyusahin kok Pak. Tuh Selasa kemarin saya nggak ngaji, banjir di sini gara-gara got doang padahal itu kan. Memang kalau ada sungai coba. Ini sungai kan? Got bukan sungai ya? Sungai lah. Oh, sungai kok banjir terus itu. Alhamdulillah. Jadi kalau naik gunung itu yang dipikirin itu oh ya dosa itu gambarnya kayak seperti gunung itu.
Ya sama dengan Nabi menggambarkan dosa itu kan misalnya kecil ya seperti kerikil. Kalau dikerjakan tiap hari numpuk sama dengan gunung. Jadi cuma kecil tapi kalau tiap hari ya kayak gunung gitu. Sehingga kalau dosanya Bapak Ibu yang dilakukan puluhan tahun itu Bapak Ibu ya, sampai segede gunung lah gitu. Di sini disebutnya apa? Gunung itu lengkap dengan pasirnya, lengkap dengan panasnya, lengkap dengan debunya, lengkap dengan sungainya, lengkap dengan tetek bengek yang ada di gunung lah. Ini harus pergi ke Bromo ya, karena di Bromo itu ada 4 jenis gunung: pasir, pohon, tanah, batu. Nah, itu adanya di Bromo itu. Bapak Ibu kalau pergi ke Bromo pasti banyak subhanallahnya itu, subhanallah gitu ya. Karena di Mekah nggak ada itu, batu tok di Mekah itu, gunung pasirnya nggak ada di Mekah. Nah, ngitungnya juga susah itu Bapak Ibu. Pasir ngitungnya susah, itu. Ya, akhirnya apa? Ya ilmunya talbiyah. Kalau Bapak Ibu pakai ihram, kata Nabi Muhammad ya, Bapak Ibu pakai ihram, lalu bertalbiyah, sayulabba ma'akum. Nah ini kata Nabi hebat nih, maka akan ikut bertalbiyah bersama kamu. Apa yang ikut? 1 gunung, nomor 2 pasir, kerikil, batu, hatta sama kufil bahar, sampai ikan yang di dalam laut pun ikut bertalbiyah. Wah itu mana mantap itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pakai ihram, labbaik itu talbiyahnya Bapak Ibu tuh diikuti, dibersamai. Itu pahalanya besar banget Bapak Ibu. Sehingga para ulama nyebutnya apa? Talbiyah ini zikir terbaik setelah pakai ihram. Dan tidak berlaku talbiyah kalau tidak pakai ihram. Kenapa begitu? Ya karena ihram itu awal mulanya Bapak Ibu beribadah, entah itu haji maupun umroh. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, dia datang tuh. Datang, dosanya mau banyak seperti apapun, kalau dia sudah labbaik itu datang dia. Makanya sebelum ihramnya dipakai, salah 1, salah 10, salah 20 aturannya Nabi kan ada ibadah-ibadah sebelum ihram. Ya taubat, istighfar, motong kuku, nyukur kumis kan gitu ya. Dan seterusnya gitu. Maka dosanya sebanyak apapun itu termaafkan. Bapak Ibu percayalah. Selama tadi itu meninggalkan dan komitmen mau bertobat. Yang saya hafalkan ini sih Bapak Ibu, syaratnya orang bertobat itu kan ada 3 kalau sama Allah, ada 4 kalau dosanya sama orang. Yang agak sulit itu yang sama orang, karena di situ ada tulisannya harus diklarifikasi. Misalnya dosanya itu menfitnah, dia harus ngomong, maaf saya memfitnah kamu. Kalau gosok, barang gosoknya harus dibalikin, baru dimaafkan itu dosa. Kalau mencuri harus dikembalikan uang curiannya, baru dimaafkan itu. Utang harus dibayar utangnya itu. Dosa sama orang ini nggak bisa selesai. Dengan Bapak tahajud tiap malam, umroh tiap minggu itu, haji tiap tahun, nggak selesai itu. Ya kudu datang sama yang bersangkutan. Agak berat yang sama orang ya. Kalau sama Allah mah alhamdulillah agak gampang. Mau dosanya sebanyak apapun, seumur hidupnya nggak pernah sholat. Sholat terakhir dia ke masjid ini pakai baju putih, baju kokonya putih, pakai sarung, bawa sajadah, gelar di sholat pertama. Kata orang-orang ini orang soleh, begitu. Padahal baru pertama ke masjid itu orang, nggak kelihatan. Yang dia rukuk sujud yang dibaca apa nggak ditanya juga. Pokoknya dia pergi ke masjid pakai koko, orang soleh. Padahal dosanya puluhan tahun, nggak kelihatan. Maka kadang-kadang Allah ngasih teguran tuh. Ada orang pertama ke masjid nggelar sajadahnya aja kebalik, mungkin nggak pernah ke masjid. Itu sajadahnya kebalik Pak. Emang yang benar gimana? Ya gambarnya di atas lah Mas. Saking nggak pernahnya gitu. Ya Allah. Terus apa? Wa taubat taubatan wahidatan. Ini jadi kalau dosanya segede gunung,
sepanjang hari, setiap detik Bapak Ibu udah kasih hidup itu, mulai mukallaf misalnya 9 tahun atau 12 tahun gitu kan, dosanya banyak itu tiap hari. Bapak Ibu cuma disuruh tobat sekali saja, sekali saja. Tetapi syaratnya apa? Bener gitu. Bertobatlah marratan wahidatan bisidqin. Tobatnya itu bener gitu loh. Saya minta maaf lah, saya minta ampun lah, itu diterima Bapak Ibu. Wa nadamatin, dan ada penyesalannya. Jadi syaratnya kan memang tadi ya, satu ada pertobatan itu kan ada komitmen mau kembali. Yang nomor dua ada namanya penyesalan. Yang nomor tiga ada komitmen tidak mengulangi. Kan syarat tobatnya seperti itu. Rukunnya lah, rukun tobatnya seperti itu. Nah insya Allah diterima itu. Nah tadi ya kalau sudah tahu jelek-jelek, maksiat gitu ya, ya dibongkarin aja tuh maksiat Bapak Ibu. Uang-uangnya dihilangin aja itu, temboknya diganti cat yang halal gitu loh. Jadi jangan catnya itu cat-cat haram gitu loh. Oh ini dulu duitnya haram, diganti aja cat yang halal. Kalau dulu mereknya Dulux Superlak gitu ya, jadi cat yang kalau debu tuh apa itu meleset ya, karena saking bagusnya itu cat gitu. Ya ganti cat yang agak berudukan nggak apa-apa, yang penting halal lah, kira-kira begitu. Karena kalau yang haram itu nemplek terus ya, kita ingat terus, oh ini haram enggak gitu. Oh ini dosa ya. Cara bertobatnya ya dicopot gitu. Dicopot. Nah, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan. Kemudian apa? Matahwihi al-ayah, banyak ayat Bapak masalah taubat. Ya ahlaz zunubi tadabbaru hadhil ayah fa inna fiha balaghatun liman tadzakkara wa zajara liman i'tabara wa tahwifan liman tadabbara. Bapak Ibu, orang-orang yang banyak dosa, wahai ahlad dzunub, yang orang-orang banyak dosa, tadabbaru hadhil ayah, renungkan, pikirkanlah ayat ini. Fa inna fiha balaghah, karena di dalam ayat ini ada balaghahnya. Apa itu balaghah? Balaghah itu makna, kalimatnya pendek, maknanya dalam. Redaksinya mungkin simple, tetapi dalam pengertiannya. Itulah balaghah. Kalau Bapak Ibu baca doa misalnya Rabbana atina fid dunya, itu balaghah. Rabbana la tuzigh qulubana, itu balaghah. Kalimatnya pendek tapi tujuannya besar. Mana tadi? Liman tadzakkara, bagi orang-orang yang mau berpikir, mau mengambil pelajaran tentang ayat ini. Liman i'tabara, bagi orang-orang yang mau membayangkan sambil merenungkan. Wa tahwifan, dan bagi orang-orang yang takut. Liman tadabbara wa nahyan, liman tafakkara wal fikratu ibadah wa khairun wa ziyadah. Kalau Bapak Ibu mau berpikir, maka dia akan meninggalkan dosa-dosa itu. Kalau Bapak Ibu mau berpikir, maka berpikir itu juga ibadah. Dan orang yang berpikir itu akan mendapatkan banyak tambahan-tambahan kebaikan. Li'anna maulakumul karim qad khawwawakum wa hadadakum wa zajarakum biha zajran syadida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan kepada Bapak Ibu, menakuti Bapak Ibu, mewanti-wanti Bapak Ibu dengan firman-Nya, yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Surat Al-Imran ayat 30. Pada hari Bapak Ibu akan menjumpai masing-masing kita ini apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu. Yang baik dimunculkan, yang jelek juga dihadirkan. Nah, kita mau jawab apa nanti itu? Ini baiknya dari usia sekian sampai sekian, baik muncul. Dari sekian-sekian buruk muncul, dua-duanya muncul itu. Kita disuruh jawab aja itu. Kenapa kok ini dulu baik, sekarang jelek? Atau dibalik, dulunya jelek, sekarang baik? Ya harus dijawab pokoknya.
Karena semua yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu akan dimunculkan, gitu loh Pak Ibu. Maka bertanggung jawablah sebelum melakukan sesuatu. Sebelum Bapak Ibu mengerjakan sesuatu, begitu. Kalau amalannya itu jelek Bapak Ibu tuh pengennya gini, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kalau amalannya itu jelek, Bapak Ibu tuh pengennya itu, senengnya itu, kalau antara jelek sama dirinya Bapak Ibu itu ada jarak yang jauh. Jauh itu artinya nggak terjangkau. Maka kalau mau mengerjakan jelek itu, pikirannya kita disuruh bayangin gini, oh ini jelek, tidak. Saya jadi ingat kampanyenya dulu ya. Katakan tidak sama korupsi dulu. Yang ngomong gitu korupsi kan waktu itu. Ya, ingat nggak? Ingat. Katakan tidak sama korupsi. Kalau saya korupsi gantung di Monas misalnya itu. Beneran aja itu Pak Ibu. Ya kampanye namanya juga Pak Ibu, boleh lah. Lalu kalau kita ngomongin iklan di dunia ini kan nggak ada, jarang yang masuk akal namanya iklan. Yang penting Bapak tertarik. Yang penting kalau minuman iklan itu ya seger kan gitu ya. Kalau wangi yang penting harum kan, udah gitu aja. Bahannya apa kan jarang ditanya oleh konsumen itu. Yang penting dia ketemu enak aja dulu. Kayak sekarang model kopi gitu ya, Masya Allah kopi kok macem-macem gitu. Nah karena Bapak Ibu sebulan yang lalu kita habis ngobrolin tentang amal soleh itu ngikut sampai ke kuburan kan gitu ya. Amal jeleknya juga muncul sampai di kuburan. Nah Bapak Ibu disuruh begitu. Kalau jeleknya terus ada, yang nemenin Bapak Ibu sampai nanti hari kiamat ya jelek itu. Makanya suruh ditobati, suruh diberhentikan, belum terlambat. Nah gitu, selama masih ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya hari ini Pak Ibu, kalau masih ada kesempatannya, mari kita bertobat. Jadi bahasanya itu apa? Amadam ba'ida itu jaraknya disuruh jauh. Jadi yang maksiat itu biar ada di Amerika aja misalnya, yang maksiat itu ada di Israel aja gitu. Itu kita di duta itu nggak kenal maksiatnya orang sana gitu. Jadi jangan maksiat yang di sana dibawa ke sini. Karena Bapak Ibu disuruh merenungin, oh iya dosa itu pengennya Bapak Ibu kalau jelek itu jauh. Tapi kalau baik ya dihadirkan, diperlihatkan, dinampakkan, dimunculkan. Ya ini senafas dengan surat apa itu? Zalzalah ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran. Itu sama itu Pak, sama kalimatnya. Kemudian apa? Yuhadzirukum iqabah wa adzabah. Di dalam ayat ini Allah memperingatkan kepada Bapak Ibu tentang azab dan siksanya Allah. Idza asaitumuhu, ketika Bapak Ibu bermaksiat kepada Allah. Ya contohlah Nabi Adam. Dia tahu itu dosanya kan cuma satu Bapak ya, mendekati pohon. Dosanya itu doang itu. Alhamdulillah Nabi Adam itu tahu, sehingga beliau bertobat. Kalimat tobatnya disampaikan oleh beliau di dalam surat Al-A'raf itu. Qala itu. Adam sama Hawa berdoa, Rabbana, berdua-dua karena jelas berdua kok mengerjakannya kok. Dzolamna, berdua-dua itu. Anfusana, berdua-dua. Wa illam taghfir lana, berdua-dua itu. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru Allah jawab fataba alaikum, Allah terima tobatnya Adam. Maka suami sama istri kalau mau bertobat itu kerjasama, kolaborasi baina zauj wa zaujah. Nah ini dosa apa nih? Dosa berdua. Misalnya dosa ngurus anak, misalnya kewajiban sama Allah. Suaminya sebenarnya sudah bagus, mah saya punya duit 100 juta, mama mau ngapain? Ini mamanya ini belum pergi ke Mekah, wala umrah wala haji, beli gelang aja Pak toh. Gitu kan salahnya itu. Gelang dia pikirin,
Kalau enggak beli ruko baru, nambah rumah baru. Padahal maunya suaminya itu, pengennya suami sih, saya yakin kan, ya biar istrinya sama dia itu masuk surga lah. Cuman ketika uang disodorkan banyak, kenapa kok pikirannya itu enggak yang ke surga gitu loh. Akhirnya suaminya enggak mau ngomong. Habisnya kalau dikasih tahu pasti ke situ-situ juga larinya Ustaz begitu. Enggak usah kasih tahu aja, kan jadi masalah itu. Nah, carilah istri yang kalau ditanya begitu itu jawabannya itu bagus. Nah, ada duit 100 juta mau ngapain? Ya, infak aja ke Masjid Al-Ikhlas. Misalnya begitu. Kalau enggak, buat pergi umroh aja. Bagus tuh. Anak kita belum umroh, misalnya begitu. Ya minimal lah. Kalau dikasih duit 100 juta itu kita piknik aja lah. Ke Mekah sudah, haji sudah, infak sering, piknik. Kemana katanya? Ya yang penting menikmati hidup. Labuan Bajo gitu, misalnya gitu. Bali. Yang paling deket Pondok Gede lah, muter-muter. Agak murah kan Pondok Gede ya, muter-muter. Nggak usah sampai Taman Mini, capek, luas lagi ya toh. Pondok Gede aja. Mau kemana kita ya? Pondok gitu. Nah, ini butuh kerjasama nih Bapak Ibu ya, antara suami dengan istrinya. Ya, kadang-kadang suaminya pengen tobat, istrinya nggak dukung, nggak jadi. Istrinya pengen berbuat baik, suaminya nggak dukung, nggak jadi juga. Maka butuh kerjasama. Contohnya Nabi Adam sama istrinya gitu. Saya kalau ada orang daftar haji sendiri itu, saya agak melarang. Haji itu idealnya ya suami istri. Karena haji itu adalah perjumpaan ya Nabi Adam sama Hawa itu di Jabal Rahmah. Artinya dua insan yang berbeda dipisahkan itu, setelah bertobat diperjumpakan. Ini suami istri mulai dari kenalan sampai apa ya, dinamikanya mendapatkan pernikahan itu kan banyak dinamikanya itu. Itu mau di upgrade ulang tuh, dibawa ke Arafah gitu. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Salah satu pidato wadaknya adalah, wahai para suami, kamu dulu ngambil istrimu itu dengan nama Allah. Wahai para suami, jangan pernah menyakiti, menzalimi istrimu. Itu kan pidatonya Nabi. Seakan-akan Nabi Muhammad itu sudah tahu banget gitu, bahwa tahun-tahun berikutnya itu akan ada banyak suami yang menzalimi istrinya, akan ada banyak. Dan ternyata betul. Tapi kalau sudah dihajikan, bahasanya dihajikan ya, banyak suami yang baik setelah pergi haji. Kalau belum pergi haji banyak salahnya, nggak apa-apa. Udah haji belum nggak apa-apa. Oh belum haji kok. Nanti kalau sudah haji, dia akan baik. Asal komitmennya benar, ngerti tujuan menikahnya, insya Allah baik. Kalau belum pergi haji agak susah kan dinasihatin masalah keluarga gitu. Nah, setidaknya suami ngaku dosa sama Allah karena belum menghajikan istrinya. Nah, itu dalilnya. Ngasih rumah sudah, mobil sudah, menghajikan yang belum. Jadi dia harus angkat tangan tuh, ya Allah, pergi hajilah. Terus apa? Wa yajuzu lakum sawabuh, dan Allah menjanjikan kepada Bapak Ibu akan memberikan balasan pahala idza ata'tumuhu, apabila Bapak Ibu taat kepada Allah. Ya hidup cuma gampang, jangan maksiat, karena maksiat itu ada dosa. Berbuat taatlah, karena taat itu akan menghadirkan pahala. Berarti pilih aja itu, pilih taat atau pilih maksiat. Fala yahkiranna ahadukum minadz-dzunubi syai'an wa in shaghar. Nah ini kan tadi yang saya sampaikan di awal ya. Bapak Ibu jangan meremehkan salah satu dari Bapak Ibu dari dosa-dosa sekecil apapun atau dosa jenis apapun. Dosa jenis apapun, sekecil apapun jangan diremehkan. Misalnya Pak, cuman nggak bisa baca Quran, saya kan rajin infak.
Cuman nggak silaturahmi, saya kan rajin apa. Jadi datanya itu dikomparasi gitu, selalu dipilih yang baik sedikit, yang jeleknya juga dikerjakan. Jangan pernah meremehkan dosa kecil. Ya yang paling simpel, hal-hal yang terkecil karena sudah dicontohkan, mari kita kerjakan karena itu ada pahalanya. Ini paling kecil ya. Kalau motong kuku hari Jumat itu kecil itu. Jadi kalau motong kuku jangan hari Senin, apalagi Ahad, Sabtu gitu. Itu kecil kan Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu kalau pengen ngasih makan, kenapa harus hari Jumat? Karena hari Jumat itu paling keren. Namanya Jumat berkah ya. Nah, itu paling keren. Udah seminggu sekali programnya memang harus Jumat itu. Ngasih makan, banyak sholawat itu. Pokoknya jangan meremehkan dosa-dosa kecil deh. Dosa kecil itu apa ya? Ya yang tidak besar gitu. Yang ditanya dosa besarnya apa ya? Kan dosa besar itu ada hadisnya toh. Ada yang bilang 7, ada yang bilang ada 70 dan seterusnya lah. Dan saya pernah nulis waktu S2 dulu itu dosa-dosa besar. Ternyata kan para ulama menyatakan tidak ada istilah dosa besar, yang ada semua dosa besar. Kalau dikerjakannya berkesinambungan gitu ternyata. Ghibah ini dosa besar jelas dari awal Bapak Ibu. Karena Al-Quran ngasih gambarannya kan kita tidak mau ya makan dagingnya saudara sendiri, kan itu dosa. Bapak Ibu jangan meremehkan dosa jenisnya apapun, sekecil apapun. Farubama kana fihi syiddatul adzabi wal iqab. Boleh jadi Bapak Ibu gara-gara dosa kecil yang Bapak Ibu remehkan itu akhirnya menjadi sebab turunnya azab dan siksa dari Allah. Coba Bapak Ibu tengok sejarahnya para nabi, dosanya mah kecil-kecil. Ya toh? Kecil-kecil. Nabi Adam cuman jangan dekati pohon itu. Wala taqroba, kan berdua itu. Kamu berdua jangan dekati pohon itu. Fatakuna minaz zalimin. Yang menarik setannya itu. Fa'azallahumas syaitana tuh. Maka kemudian setan sanggup menggelincirkan Adam sama Hawa itu. Fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Maka setan sanggup mengusir, mengeluarkan apa yang dimiliki oleh Adam sama Hawa, yang tadinya di surga turun ke dunia. Yang tadinya tenang, samawa, panas, berantakan, uring-uringan. Nah itu kalau rumah tangga begitu itu. Ya karena dosanya kecil-kecil. Ya kalau Nabi menyatakan jangan pernah menjadikan rumah Bapak Ibu seperti kuburan, misalnya gitu ya. Sholatlah di dalam rumah, sholat sunnah. Bacalah Al-Quran di rumah, biar rumahnya nggak seperti kuburan gitu. Kuburan itu serem, angker, menakutkan, gelap. Baca Quran biar bersinar. Sholat sunnah biar ada aura ketaatannya di rumah, gitu. Makanya rumah Bapak Ibu itu harusnya rajin dibuka. Syukur yang datang itu Nabi Muhammad. Kalau dulu kan begitu ya, Nabi Muhammad itu datang itu berkah. Ya toh? Kalau Nabi Muhammad datang masuk rumahnya Bapak Ibu, assalamualaikum, berkahnya banyak. Ya minimal sekarang ustadz lah ya. Ustadz kalau datang itu berkah. Loh iya itu serius itu Bapak Ibu. Kita juga belum tentu mau datang lah Bapak Ibu. Cuman nawarin doang itu bagus Bapak Ibu. Main-main ke rumah ustadz ya nyuruh gitu doang, iseng kan itu sebenarnya Bapak Ibu. Iseng-iseng berhadiah. Pas kita sampai rumah pasti yang diomongin yang bagus-bagus, nggak mungkin kita ngomong jelek. Tiba-tiba ada patung, kita kasih tahu lah itu patung nggak boleh di situ. Tapi ini dulu jadi Ustaz, barang wajib karena kita masih dinas. Wah ya itu dulu lah Pak. Sekarang kan tamunya juga udah nggak kurang lah, tinggalkan aja misalnya begitu. Pokoknya jangan yang meremehkan yang kecil-kecil. Pesennya begitu nih Pak. Wala yahqiranna ahadukum hasanatan ya'maluha wa in qallat. Bapak Ibu juga jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Nah, ini yang kecil ini saya suka nih Pak. Senyum kecil, wajahnya ajer kecil, nuangin minum kecil, ngasih tetangga kikil kaki kambing itu kecil Pak Ibu.
minjemin alat dapur. Ini di hadisnya disebut oleh Nabi ya, ketika beliau menyebutkan tentang tadi surat Zalzalah itu, fama ya'mal misqala dzarrah, itu orang yang mengerjakan sebesar biji sawi tadi, minjemin panci ke tetangga itu kecil. Kadang-kadang orang dipinjemin panci aja nggak boleh, saking pelitnya itu orang. Kalau bapak-bapak bukan panci lah, tetangganya minjem tangga itu loh, nggak boleh. Tangga minjem, beli dong gitu. Minjem tangga itu loh. Soalnya yang tetangga ini sudah hafal banget, asal minjem nggak balik. Cangkol dipinjem nggak balik, ya toh, peso dipinjem nggak balik. Dia nulis rumahnya udah awal itu. Akhirnya dia keluar kata-kata, awas jangan dipinjemin lagi, nggak balik nanti itu barang gitu. Makanya kalau ada acara hajatan di kampung ini, kampung saya maksudnya, itu kan biasanya kan namanya banyak orang ya, piring nggak ada, peso nggak ada, mangkok nggak ada. Ini kemana nih barang? Pasti kan nyasar ke yang hajatan itu, cuman nggak balik. Itu kan kecil tuh Bapak Ibu, tapi bahaya. Nah gitu loh. Kalau kecilnya jelek itu buruk, kecilnya baik itu luar biasa. Jadi jangan meremehkan hal-hal kecil gitu. Misalnya apa? Ya berbuat baik yang kecil aja deh, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Kecil tapi jadi besar. Misalnya apa? Ya ini cerita Bapak Ibu pasti punya lah. Kita cerita orang lain aja. Sekarang ini kan orang terkaya di dunia, salah satunya yang tertulis itu kan yang Ar-Rajhi itu, yang punya bank Ar-Rajhi Saudi itu ya. Itu kan jadi orang terkaya itu. Itu kan dia punya cerita dulu susah. Mau sekolah itu nggak punya sepatu, nggak punya sepatu. Akhirnya sama kepala sekolahnya itu dia dibelikan sepatu bekas. Waktu dibelikan sepatu kayu bekas itulah ketika Ar-Rajhi itu jadi orang terkaya, kepala sekolahnya itu dicari. Qadarullahnya ketemu. Lalu Pak Rajhi ini bilang, saya sekarang jadi orang terkaya. Anda mau minta apa? Saya kasih. Coba Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu mau mengerjakan seperti ini, insya Allah yang nggak kejadian buat hidupnya Bapak Ibu. Ini Bapak guru, ada murid nggak punya sepatu, Bapak belikan sepatu Adidas, sepatu apa paling bagus. Harapannya nanti dia jadi orang kaya, ingat sama kita, insya Allah lupa murid itu. Coba ada. Karena cerita seperti ini nggak bisa diulang 2 kali. Nggak bisa Pak Ibu. Itu urusannya takdir dan hanya 1 kali. Nah gitu. Ada contoh lagi, Ustadz Yusuf Mansur. Waktu Yusuf Mansur belum bermasalah ya, ceramah ini ya. Maksudnya bermasalah sekarang rame gitu ya. Beliau kan pernah ceramah itu, mau ceramah ke gedung DPR. Berangkat dari rumahnya Depok. Beliau mau sholat duha dulu di masjid di Gatot Subroto. Dari rumah itu beliau bilang begini, kalau nanti saya sholat duha ada yang lebih dulu sholat duha di masjid itu, seluruh isi dompet saya akan saya kasih sama orang itu. Sampai di masjid Al-Mughni itu Gatot Subroto itu loh, ternyata ada pengamen sholat duha di situ. Gitarnya taruh di depannya, dia sholat duha. Selesai sholat duha diajak ngobrol, Assalamualaikum, salam. Pak, kenal sama saya enggak? Enggak. Kenapa kok sholat duha? Ya ngamen kan cuman syariat saja. Yang penting keluar rumah, genjreng-genjreng dapat untuk makan anak istri hari ini cukup lah. Ibadah ini wajib begitu. Jawabannya itu. Akhirnya apa? Sudah pernah pergi ke Mekah belum? Ya namanya orang ngamen, masa suruh pergi ke Mekah sampai yang nggak logik aja kira-kira. Ngamen kok suruh ke Mekah loh. Yang pejabat yang ke Mekah, ASN, BUMN ke Mekah itu. Ngamen yang nggak usah ke Mekah lah. Masuk surganya kan pakai ngamen kan gitu tuh. Nyenengin orang kan. Akhirnya Pak, ini ada rezeki dari saya, memang harus untuk Bapak. Cukup untuk pergi ke Mekah. Dan ternyata isi dompetnya beliau itu dolar pada waktu itu. Udah. Bapak Ibu juga nggak bisa itu. Akhirnya Bapak Ibu sholat duha tiap hari di masjid ini. Harapannya Yusuf Mansur datang ke sini, nggak bisa. Nggak bisa. Yang mungkin bisa dikerjakan adalah, kan ini keikhlasan masing-masing orang.
Orang ikhlas itu nggak perlu tahu bahwa dia sholat duhanya mungkin sudah puluhan tahun, baru kali itu dapat rezekinya, kan bisa begitu. Ya sama dengan sepatu dibelikan itu, ngasihnya ikhlas, tapi buahnya kan muncul setelah sekian puluh tahun itu, ketemu gitu loh. Itulah orang ikhlas. Nah, saya juga pernah ngalamin, karena saya kan merbot masjid ya. Mungkin isi ceramah saya tidak terlalu sehebohnya Yusuf Mansur gitu. Saya dulu waktu merbot masjid di Pondok Gede itu, niatnya saya itu cuma satu, bismillah, rumahnya Allah saya urus lah, salapin, saya vakum, toiletnya kita cuciin tiap hari. Gaji 30.000 waktu itu kan, itu sebulan itu 20.000, sorry, 20.000. Ya alhamdulillah Bapak, ikhlas. Karena kita waktu itu kan belum ngerti duit ya, duit masih gelap saya waktu itu, nggak ngerti lah saya itu duit itu. Pokoknya dikasih 20.000, ya alhamdulillah Bapak Ibu. Ya namanya merbot itu ya gayanya santri lah Bapak Ibu. Habis ngimamin subuh tidur, bangun jam 11, ya toh, sholat duhur, masak indomie, ngamen sholat subuh, habis duhur, habis makan indomie tidur lagi, bangun asar ngimamin asar, habis sholat asar makan indomie lagi. Iya begitu. Terus itu maghrib, ngimamin maghrib, sampai isya nggak ada kegiatan. Habis isya baru makan nasi. Alhamdulillah, begitu aja hidup saya dulu waktu itu. Kuat itu Bapak, 2 minggu. Habis itu tipes. Iya. Ya karena kurang asupan kata dokternya. Ini tipes Pak. Lu kenapa kok tipes? Ya ngepel mulu, keringetan, tapi makannya indomie ternyata 2 kali sehari. Akhirnya DKM-nya baru nanya, kenapa sih kamu makan indomie terus 2 kali sehari? Loh Pak, kalau saya makan nasi di warteg 3 kali sehari, ya gajinya orang cukup, 20.000 kok. Gimana caranya nyukupin 20.000? Makan di warteg waktu itu sudah 500 kali makan. Itu sama kuah sama orek doang itu loh, udah 500. Tahun 98 itu. Ya cukup lah. Nah, baru itu habis itu. Beliau kalau datang bukan naikin gaji, bukan. Asal sholat duhur ngasih 5.000, sholat maghrib ngasih 5.000, begitu, bukan naikin gaji itu beliau itu. Tapi saya syukuri betul, asal beliau datang, 5.000 datang gitu. Alhamdulillah itu. 5.000 datang. Tapi dari sekian ratus jamaah yang ada di komplek Raya Hoseng, ya cuma 1 doang yang begitu itu. Yang lainnya yang nggak ada yang nanya, nggak ada yang mau tahu. Pokoknya anggar sholat resik ya apa yang noise. Yang gitu 1 doang. Memang untuk menjadikan orang baik itu cukup 1 aja lah, nggak harus banyak itu. Apa sih saya ikhlas ngurusin masjid ini 3 tahun. Setelah itu baru Bapak Ibu tidak boleh meremehkan hal-hal kecil. Mungkin saya waktu lagi ngobrol bacain Riyadhus Shalihin gitu ya, ada kalimat pendek lah yang mungkin didengarkan oleh jamaah itu. Dia tersentuh, seneng. Akhirnya saya dijumpai, Ustadz katanya mau nikah ya. Udah siap semuanya? Oh udah, sendal jepit baru swallow, baju koko putih ada. Loh kok nikah pakai sendal jepit Ustadz? Emang kudu pakai apa sih Pak? Katanya, ya kalau nikah idealnya pakai sepatu. Allah, yang duwe sendal ya sendal lah Pak gitu. Akhirnya beliau tuh pulang ke rumah, ngambil mobil Mercy, saya dipanggil, Ustadz ikut saya kata gitu. Naik mobil Mercy itu pergi ke konveksi, bikinin jas, celana lengkap. Terus ke Pondok Gede beli sepatu, sabuk, dasi lengkap. Terus keluarga di kampung, itu 1 bis datang ke Pondok Gede. Nikahnya pakai mobil Volvo. Waktu suruh milih saya mau naik mobil apa, coba kebayang. Wah pokoknya saya waktu itu membayangin kayak direktur Bank Mandiri aja deh. Itu saya banget waktu itu. Habis itu saya baru susah pindah dari Volvo ngontrak, nggak merbot masjid lagi, susah. Saya nyebutnya ini adalah buah keikhlasan. Saya ikhlas ngurus masjid, bertahan 3 tahun, apresiasinya dimunculkan di ujung perjalanan merbot masjid. Nikah seperti direktur Bank Mandiri. Wah mantap kan. Itu kalau sekarang ada merbot masjid begitu, insya Allah juga nggak ada. Sampai sekarang belum pernah juga itu. Udah ganti 5 kali merbot, nggak pernah ada rezeki begitu. Nggak ada. Jadi orang yang dulu baik sama saya sudah nggak baik. Alasannya sudah pensiun. Nah kan bisa begitu.
Maka jangan sampai menyanyiakan kesempatan. Ikhlas itu yang menilai Allah. Jadi yang memunculkan apresiasi itu Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dikarang-karang. Orang ikhlas itu kan membersihkan toilet, pokoknya toiletnya bersih, enggak ada yang tahu. Dia ikhlasnya 10 tahun, untuk masuk 10 tahun yang pertama, 11 tahun yang pertama nanti baru ada rezekinya. Karena dia ikhlas. Kerja ikhlas itu tidak mungkin salah. Kerja profesional juga nggak mungkin keliru, karena yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya bos puluhan tahun kok nggak ngasih apa-apa gitu, nggak nyenengin, udah nggak apa-apa. Yang penting yakinkan bahwa Allah lihatin kerja ikhlas kita itu. Kan harusnya begitu. Orang merbot sekarang banyak komplainnya. Dulu saya merbot, masya Allah, rice cooker nggak ada, masak pakai kompor waktu itu. Motor nggak ada, sepeda juga nggak ada, jalan kaki dari masjid ke luar komplek itu. Kan Bapak Bu tahu Raya Hoseng dia. Masjidnya paling belakang. Kalau mau makan tuh butuh jalan kaki dulu seberapa jam itu. Nggak ada. Sekarang merbot aneh-aneh. Udah gajinya 2 juta, minta motor, minta kamar AC. Itu pengen saya jeguk aja merbot kayak begitu tuh saya. Nggak jelas. Kalau mau merbot itu yang ikhlas, karena merbot itu profesi yang disebut dalam Al-Quran. Dia disebut dalam Al-Quran, ngurusin rumah Allah. Udah ikhlas aja. Digaji UMR alhamdulillah, outsourcing alhamdulillah. Yang penting ikhlas aja. Karena ngurusi masjid. Cuman kalau sudah 10 tahun kok nggak ada yang menonjol, tinggalin aja tuh masjid. Iya dong. 10 tahun kok nggak ada yang menonjol, kita tinggalkan. Nggak menonjol itu artinya kok hidupnya nggak berubah-berubah ya, pengen kuliah nggak ada yang bantu, pengen nikah nggak ada yang nyumbang, pengen ini nggak ada yang peduli, lah tinggalin aja gitu. Jadi dia azan tiap subuh tuh kayaknya nggak, suaranya tuh nggak masuk tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu merbot saya itu sih Bapak Ibu, semua pekerjaan, mulai dari ngepel, nyuci, vakum, azan, imam, saya semua itu, ngitung kotak amal, pokoknya saya sendirian dah. Itu kalau mau kaya, saya kaya banget waktu itu ya Bu, bisa nyuri saya waktu itu ya. Cuman apa yang mau dicuri? Orang kotak amalnya itu minus tiap minggu. Jadi DKM-nya nggak terlalu ngurus urusan duit karena emang udah tahu minus. Jadi ngasih kotak penceramah itu 20.000, kotak amalnya itu dapatnya paling 11.000, 16.000 waktu itu ya. Minus itu ya Bu. Jadi saldo minusnya 60, minusnya 30.000 pada waktu itu. Kalau sekarang kan masya Allah masjidnya sudah tabarakallah lah ya. Jangan meremehkan amal soleh walaupun kecil, karena itu akan menjadi sesuatu. Itu Pak ya. Wa in qallat farubama kana fiha ridha minal muluki wal wahhab. Boleh jadi amal soleh yang kecil itu Bapak Ibu, itu mendapatkan ridho dari Allah. Akhirnya Bapak Ibu akan mendapatkan apresiasi dari Allah, diberikan apresiasi juga oleh Allah, minal mulki wal wahhab. Kecil tapi Allah ridho jadi sesuatu. Gitu Pak Ibu. Saya kadang-kadang senang gini kalau ada orang datang ke rumah terus dia cerita, saya dengerin ceramahnya Ustadz, tersinggung aja sih pada waktu itu masalah haji, akhirnya daftar haji. Itu saya suka sekali itu. Orang tersinggung terus jadi kenyataan, dia datang, alhamdulillah bisa pergi haji benar Ustaz gitu. Kan bagus tuh. Biasanya kan orang harus tersinggung dulu kan, tersinggung. Memang pahit sih Bapak Ibu, ngikutin nasihat-nasihat itu kan pahit ya. Karena pahitnya nasihat itu adalah emas buat dia, itu adalah surga buat hidupnya kan gitu. Sehingga kalau ada yang pahit-pahit harus dinikmati Pak Ibu, karena hidup ini harus pahit. Kalau manis terus nanti malah nggak enak. Wa'lamu anna, udah habis belum waktunya? Hah? Dikit lagi, satu paragraf habis nih Pak. Ketahuilah Bapak Ibu, sesungguhnya alladzi yahqiruhu sahibah yakunu yaumal qiyamah fi mizanin fa'ilihi asqal min jibalil ard. Bagi orang-orang yang meremehkan pemilik dosa-dosa kecil itu, nanti pada hari kiamat dosa kecilnya itu akan ada ditimbang oleh Allah dan menjadi lebih berat daripada gunung di bumi.
Ya karena kecilnya banyak, rutin tiap detik lagi. Kan itu masalahnya. Kecil, rutin tiap hari. Ya gede. Pantaslah, Bapak. Fazajara nafsaka an ghiba an ghaibiha wa qaddama fi hayatika al-yawmi fakrika wal asal fi dzunub as-saghiru ay yakuna sababan litughri sahibi finnar. Bapak Ibu, namanya dosa kecil ini, Bapak Ibu disuruh lihat dirinya pada waktu masih hidup di dunia ini, dipikirkanlah. Karena asal mulanya dosa kecil itu bisa menjadi sebab Bapak Ibu masuk kepada sang pelakunya itu ke neraka. Jadi sebabnya masuk neraka karena dosa kecil yang diremehkan oleh dia. Maka kita pikirkan yang kecil-kecil itu. Innal abda al-maghrur ya'malu dzunub wa yahqiruhu. Hamba-hamba yang tertipu, mereka akan mengerjakan dosa-dosa kecil itu lalu meremehkannya. Wala yufakkir fi man qad asahu wa huwa al-jabbar jalla jalaluh. Dia tidak pernah memikirkan bahwa dia bermaksiat yang kecil itu adalah ditata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kecil itu bisa menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya yaqulu lahu, Allah berfirman, abdi haqqara dzambahu wastaghfa bihaqqi. Hamba ini telah meremehkan dosa-dosanya dan menyembunyikannya, padahal yang bisa menyembunyikan dari dosa itu hanya saya saja. Siapa yang tidak tahu dosanya Bapak Ibu? Allah tahu. Makanya alhamdulillah ada saya banyak dosa boleh ngomong karena ditutupi. Kalau kelihatan semua gitu ya saya nggak bisa ngomong di sini, malulah Bapak Ibu. Ya, malulah Bapak Ibu. Pak Prabowo juga sama, nggak mungkin beliau berani ceramah kemana-mana itu, pidato, konferen dan lain-lain. Kalau dosanya diperlihatkan, oh dia dulu begini, nggak berani dia ngomong itu. Makanya alhamdulillah itu Al-Quran, masya Allah. Kita ini dosanya karena disembunyikan, aibnya ditutupi sehingga tidak kelihatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Bapak Ibu disuruh bertobat. Lau adibanahu alaihi binar, sungguh aku akan menyiksa orang tersebut karena dosanya itu di neraka. Wa man taba taballahu alaihi wa ghafara lahu bitaubah. Barang siapa yang mau bertobat dari dosanya itu, maka saya menerima tobatnya dan memaafkan kesalahannya. Nabi bersabda, iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub fa innalaha minallahi taliban. Qala Allah Subhanahu wa taala, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat. Bapak Ibu tidak boleh, kata Nabi Muhammad ya, muhaqqiratidz dzunub, meremehkan dosa-dosa. Karena dosa-dosa yang Bapak Ibu kerjakan itu fa innalaha minallah. Dosa-dosa itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah, sekecil apapun. Jangan sampai itu Bapak Ibu. Kemudian beliau membaca firman Allah tadi, surat Al-Imran ayat 30. Hari ini Bapak Ibu dapat ilmu tentang anjuran bertobat. Sebanyak apapun dosanya, mari kita bertobat. Tobat itu manfaatnya banyak dan hukumnya wajib bagi semua orang, karena semua orang pasti punya dosa. Tobat salah satu solusinya. Pengampunan dosa yang paling hebat untuk umat mukmin itu adalah ya pergi ke tanah sucinya atau beristighfar kepada Allah. Ya kalau Yahudi punya tembok ratapan suci di Yerusalem, Bapak Ibu punya Ka'bah di Mekah. Karena pergi ke Mekah itu menghapuskan dosa. Kan gitu toh? Sehingga orang-orang yang pergi ke Mekah itu dosanya dibersihkan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Man hajjal baita walam yarfus walam yafsuk kharaja min zunubihi kayaumi waladatu ummuh. Orang yang pergi haji tidak melakukan rafas, fusuk, wala jidal, maka pulang dari Mekah itu dosanya bersih seperti baru lahir dari rahim ibunya. Berarti dosanya bersih. Gitu. Jadi mempersiapkan pergi ke sana bagian dari kewajiban. Yang nomor 3, Bapak Ibu disuruh hati-hati banget sambil merenungkan surat Al-Imran ayat 30. Amalan sekecil apapun, kalau itu negatif, jahat, jelek, akan dihadirkan. Amalannya baik, akan
hadirkan juga. Maka kita disuruh memikirkan yang kecil maupun besar, jelek maupun baik, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah melindungi kita semuanya. Saya izin mau umroh dulu, hari Selasa saya terbang pergi ke Mekah, tapi bulan depan semoga sudah ada di Indonesia insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, coba.